Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Jamaah yang dimuliakan Allah, masih melanjutkan dari apa yang telah saya sampaikan pada minggu yang lalu terkait dengan al-faqru, fakir dalam pemahaman ilmu tasawuf. Sebagaimana telah saya sampaikan bahwa fakir dalam tasawuf tidak berarti orang tidak boleh mempunyai dunia yang banyak. Boleh. Nanti akan kami sampaikan beberapa hal terkait dengan masalah tersebut. Fakir dari pengertian tasawuf mempunyai tujuan, yaitu tadhirul qalb, membersihkan hati secara total dari segala hal yang selain Allah, tidak menghendaki apapun kecuali yang dikehendaki oleh Allah. Artinya orang yang telah memasuki wilayah ini, orang yang sudah memasang niat untuk mengosongkan pikiran dan harapan dari kehidupan yang bersifat duniawiyah. Dia tidak ingin diikat oleh hal-hal yang bersifat dunia. Kuasai dunia, tetapi dunia jangan menguasai kita. Ada sebuah hadis yang mengatakan begini: kullu syai'in sikolah wa sikolatul qalbi dzikrullah. Segala sesuatu itu ada alat pembersihnya. Kita punya baju, punya pakaian, punya apa saja yang kotor, dan apa saja yang kotor itu ada alat untuk membersihkan kotoran. Dan kotoran hati ada cara untuk membersihkan yang berbeda dengan cara membersihkan dari cara membersihkan barang-barang. Wasikolatul qalbi dzikrullah, untuk membersihkan hati, yaitu dengan cara dzikrullah, zikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ini akan saya bahas untuk pembahasan ini pada minggu yang akan datang. Pada hari ini saya akan menyampaikan apakah bisa kita yang masih hidup di dunia ini butuh hal-hal yang bersifat duniawiyah, tetapi kita bisa menjadikan diri kita berjiwa al-faqr sebagaimana orang-orang tasawuf. Saya katakan bisa. Saya ingin bercerita begini. 4 hari yang lalu ada ketua takmir Masjid Baitul Muttaqin Muktiharjo ketemu dengan saya, berbicara, berdiskusi
sebaiknya ke depan masjid kita ini punya program apa. Disepakati programnya yaitu memberi santunan yatim piatu dan fakir miskin. Akhirnya orang Jawa dowo-dowo dinudut, dia bercerita, saya itu sejak muda sudah menyekolahkan adik-adik saya dan adiknya istri saya sampai semuanya kuliah. Baru alhamdulillah setelah mereka rampung, anak saya kuliah. Dan saya merasa bahagia sekali dengan bisa seperti itu. Tidak ada rasa di hati saya iman-iman. Kemudian dia bercerita lagi, saya punya usaha kecil. Setiap bulan dari hasil usaha yang saya peroleh, keuntungannya 2,5% saya keluarkan untuk zakat, kata dia. Mula-mula saya hanya bisa mengeluarkan 2 sak beras, saya bagikan. Dan kata Pak Kiai, menurut mereka bahwa orang sodakoh itu akan diberi oleh Allah yang berlimpah. Alhamdulillah, kata dia, usaha saya meningkat. Dia kemudian sampai dengan hari ini saya sudah setiap bulan mengeluarkan beras sebanyak 100 sak yang saya bagikan ke fakir miskin, dan setiap sak yang saya berikan kepada mereka saya tambah uang 50.000. Alhamdulillah, kalau saya sudah memberikan keuntungan itu dari usaha saya merasa di dada saya itu plong. Kemudian dia menutup cerita itu dengan kata-kata sederhana yang mungkin itu bisa kita catat. Pak Kodim, kula niku bendaharane Gusti Allah. Ngomongnya gitu. Kula niku bendaharane Gusti Allah. Bendahara niku kan tugasnya ngetokke duit. Kula diparingi rezeki kalih Gusti Allah ingkang kathah. Gusti Allah nyuwun kula ngedalaken rezeki menika. Kula dalaken kalih 0,5% dari rezeki yang diperoleh sejumlah itu, dan saya merasa plong kalau sudah, dan di hati saya tidak ada iman-iman. Selain itu dia bercerita lagi, di tangan istri saya itu kira-kira ada 10 rekening listrik di musola kecil-kecil dan masjid di daerah sini, ada 10. Alhamdulillah saya bisa memberi bantuan untuk itu. Saya merasa terenyuh, ada yang cerita di salah satu musola kalau yasinan malam Jumat itu ada mendoakan saya rezekinya biar berlimpah. Saya didoakan. Saya terharu dan saya tidak pernah meminta. Kemudian dari apa yang saya sampaikan itu, saya teringat firman-Nya Allah, surat Al-Mulk, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Khalaqal mauta, Allah yang menciptakan mati dan kehidupan. Kenapa mati didulukan? Karena mati sering dilupakan oleh orang. Baru kehidupan.
dan orang lebih suka mendahulukan kehidupan dan melupakan kematian. Kemudian hidup ini oleh Allah apa? Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, untuk menguji kita semua, siapa di antara kamu yang paling baik amalnya. Dan Tuhan tidak berbicara paling banyak amalnya. Yang dikehendaki oleh Tuhan siapa yang paling baik, sedikit tapi baik, itulah yang diharapkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya bilang paling sedikit tapi baik, saya tambahkan di sini. Pada waktu saya jadi kepala sekolah SMP Al-Irsyad Jalan Petek 82, ada salah seorang dosen di Unisula yang memberi santunan kepada 2 siswa SMP dari sejak kelas 1 sampai dia tamat. Dia sisihkan uang gajinya untuk membayar uang sekolah anak tersebut sampai dia tamat, meskipun hanya 2 orang, dan anak itu tamat tidak tahu siapa yang memberi. Sedikit tapi ahsanu amala, menolong. Saya ditanya, Pak Kodim, ada apa, ada anak yang sering banyak tidak membayar? Saya katakan ada. Dia menyanggupi 2 orang dan dia membayar sampai dia tamat. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bisa memanggil hati kita untuk ayyukum ahsanu amala. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.